Shalom Bapak Ibu, Saudaraku semuanya, apa kabar? Semuanya dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di minggu spesial ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terpelihara semuanya hingga hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk setiap makanan, minuman. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan pimpin semua hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan. Tuhan juga menolong setiap jemaat-Mu di setiap tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Engkau hadir Tuhan dan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bermazmur bagi Dia. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami bersyukur. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir di hati kami. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sukacita Tuhan penuh di hati kita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih buat sukacitamu dalam hati kami Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Ada sukacita di hati kita. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tunduk kepala sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk segala hal yang baik yang Kau berikan kepada kami hingga hari ini. Kesehatan tubuh kami, keselamatan jiwa kami, juga kesempatan untuk kami beribadah, berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami. Kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami mengucap syukur. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau telah persiapkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah kebahagiaan orang yang menderita karena kebenaran atau karena melakukan kehendak Allah. Ini adalah seri terakhir dari 8 kelompok orang yang disebut berbahagia atau diberkati yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12. Dan kita sampai pada seri yang terakhir yaitu kelompok orang yang ke-8. Kelompok orang yang
Kedelapan ini disebut sebagai orang-orang yang menderita karena kebenaran. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku sekalian, ayat-ayat yang baru kita baca tadi memang terkesan sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami oleh orang Kristen di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena orang Kristen sekarang ini jauh dari kesan menderita, jauh dari kesan dianiaya, dicela, difitnah, dikucilkan dan yang lain-lain. Justru orang Kristen zaman sekarang lebih terkesan hidupnya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat, kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal yang lain yang sifatnya baik dan positif. Tentu ini bukan hal yang salah. Orang Kristen yang bahagia, orang Kristen yang diberkati, orang Kristen yang sukses, orang Kristen yang hidupnya makmur, itu bukan satu kesalahan atau dosa. Dan memang banyak bagian dalam Alkitab mengajarkan demikian. Tuhan menghendaki juga kita bahagia, kita diberkati, kita hidup berkelimpahan. Tentu dengan standar, dengan sudut pandang firman Tuhan. Karena yang dimaksud dengan diberkati menurut kekristenan kan bukan hanya sekedar banyak duit. Bukan sekedar kita sukses secara materi. Ketika kekristenan mengajarkan tentang keberuntungan, keberhasilan, kelimpahan, itu juga tidak semata-mata mengarah kepada materi. Tapi satu kehidupan yang berkualitas, satu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain, satu kehidupan yang akhirnya dimanapun kita berada kita menjadi cahaya, menjadi sumber inspirasi, bukan malah menjadi pemicu konflik atau masalah. Bapak Ibu saudaraku sekalian, memang penderitaan dalam Alkitab, penderitaan dalam kekristenan bukan sesuatu yang perlu dicari-cari. Kita tidak perlu cari penderitaan sebagai orang Kristen. Karena penderitaan itu adalah konsekuensi dari iman dan pengiringan kita kepada Kristus. Yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Itu juga setara atau sama dengan memikul salib setiap hari. Penderitaan bukan ukuran kesucian atau kesalehan juga. Jangan berpikir kalau orang makin menderita makin suci, makin saleh. Enggak. Apalagi kalau menderitanya karena kesalahan sendiri, karena kebodohan, karena kemalasan, karena keegoisan, keserakahan dan sebagainya. Tentu jenis penderitaan seperti itu sama sekali tidak rohani, sama sekali tidak suci, bahkan jahat di mata Tuhan dan harus bertobat. Sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk menderita karena alasan yang benar, karena sebab yang benar. Bukan karena alasan-alasan yang salah tadi Bapak Ibu saudaraku sekalian. Penderitaan bukan tiket untuk kita masuk surga juga. Walaupun disebutkan di sana bahwa orang-orang yang menderita atau dianiaya tersebut akan empunya kerajaan Allah. Tapi itu tidak sama dengan penderitaan sebagai tiket masuk surga seperti yang dipercayai para teroris. Tidak, orang Kristen tidak percaya seperti itu. Penderitaan bukan tiket masuk surga. Penderitaan sekali lagi adalah konsekuensi yang harus kita pikul karena pengiringan kita kepada Kristus atau karena iman kita. Ayat-ayat yang baru kita baca tadi memang dialami oleh jemaat mula-mula.
Mereka betul-betul dianiaya. Mereka betul-betul dinista. Mereka betul-betul dihina. Mereka dikucilkan. Mereka ditolak. Mereka dibenci. Mereka mengalami semua jenis penderitaan yang menyakitkan selama ratusan tahun. Tetapi kondisi sekarang mungkin sedikit berbeda. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau melakukan kebenaran pasti juga akan mengalami aniaya atau penderitaan jenis tertentu, level tertentu. Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada kita juga, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu sudah diingatkan dan tidak mungkin itu tidak terjadi. Kita pasti akan mengalami jenis aniayanya seperti apa, penderitaannya seperti apa, jenis dinista, dikucilkan, difitnah, dibencinya seperti apa, masing-masing berbeda. Salib saya dengan salib saudara juga berbeda. Tapi kita akan memikul salib kita masing-masing setiap hari kata firman Tuhan. Karena apa? Karena melakukan kebenaran tadi. Jadi di sini kita melihat ada 3 kebenaran penting berhubungan dengan ayat-ayat tersebut. Yang pertama bicara tentang sebab atau penyebab penderitaan. Mereka yang disebutkan berbahagia atau diberkati di sana dan yang empunya kerajaan surga bahkan akan menerima upah besar di surga adalah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Matius 5 ayat 10 tadi. Yang dianiaya, dicela, difitnah karena aku. Ayat 11 tadi. Aku, A-nya huruf besar berarti karena Yesus Kristus. Bukan dicela, bukan dianiaya, bukan difitnah karena kesalahan kita sendiri. Karena aku kecil, karena diri kita sendiri. Karena ego kita, karena sifat-sifat buruk kita, kebiasaan buruk kita. Kemudian kita dihina, dicela, difitnah. Lain ceritanya. Dibenci, dikucilkan, ditolak dalam Lukas pasal 6 ayat 22 karena anak manusia, karena Kristus. Jangan sampai kita dibenci, kita dikucilkan oleh teman-teman kita ditolak dalam komunitas karena memang kita aneh, kita nyentrik, kita troublemaker, kita pelit. Ya kalau begitu itu bukan menderita karena kebenaran, itu menderita karena ketidakbenaran. Bukan menderita karena melakukan kehendak Allah, tapi menderita karena melakukan kesalahan yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. 1 Petrus 4 ayat 14, dinista karena nama Kristus. Dinista itu dihina. Kita dihina karena nama Kristus. Bukan dihina karena kebodohan kita, kemalasan kita, sifat buruk kita. Tapi karena nama Kristus. Rasul Petrus mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan ada yang menderita karena hal-hal tersebut. Entah sebagai pembunuh, entah sebagai pencuri, entah sebagai penjahat, atau sebagai pengacau, sebagai troublemaker. Bagian besar kalau kita renung-renungi ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, masalah manusia, masalah yang kita alami, penderitaan yang kita alami, itu sebenarnya kalau dirunut-runut, dicari akar penyebabnya, itu rata-rata karena kejahatan atau karena kesalahan kita. Bukan karena kita melakukan kebenaran, tapi karena kita banyak melakukan kesalahan, kejahatan, keteledoran, kebodohan, kemalasan, keserakahan, keegoisan, keangkuhan dan sebagainya. Ya, rata-rata kalau kita mau telusuri itu 99%. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Rata-rata karena memang berhubungan dengan apa yang kita lakukan yang salah, yang perlu kita perbaiki. Cuman manusia cenderung tidak bisa melihat kesalahannya sendiri.
Dia hanya melihat orang lain yang salah, keadaan yang salah, Tuhan yang salah, bukan dirinya sendiri. Saya kasih beberapa contoh misalnya ya. Kenapa ada orang misalnya dipecat dari tempat kerja, kemudian dia mengatakan, ya saya dipecat nih karena saya hidup dalam kebenaran. Belum tentu. Orang dipecat dari tempat kerja, kemudian kerja susah, dapat kerjaan, harus cek juga, harus introspeksi juga, kenapa saya dipecat dari tempat kerja, atau kalau saya cari kerja kenapa saya mengalami kesusahan juga. Bisa jadi orang tersebut karena memang kualitas kerjanya buruk atau misalnya sering izin dan sebagainya. Gak bisa disebut melakukan kebenaran. Bisa juga karena itu disebut dengan melakukan kesalahan. Contoh lain misalnya keluarga hancur, keluarga berantakan karena melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian dia berkata, aku menderita karena melayani Tuhan. Keluargaku hancur, anak-anakku rusak. Pasanganku meninggalkan aku karena aku melayani pekerjaan Tuhan. Tunggu dulu. Belum tentu itu disebut karena melakukan kebenaran. Saya kasih contoh. Seorang ibu datang kepada saya ketika saya lagi pelayan di satu perusahaan. Ibu itu bilang, Pak, saya mau ceraikan suami saya, Pak. Kenapa, Bu? Suami saya ini ngelarang saya kalau saya pelayanan begini, Pak. Dia gak suka saya WL, saya gak suka saya jadi pemimpin pujian. Saya mau ceraikan saja. Gak lama kemudian kan memang ibadah mulai, jadi gak sempat konseling lebih lama. Tapi kasus-kasus yang serupa ini saya banyak layani. Rata-rata kenapa suami komplain, melarang istrinya pelayanan. Setelah ditelusuri karena istrinya kalau sudah pelayanan dia melupakan tanggung jawabnya di rumah. Ngurus suami, ngurus anak-anaknya. Harusnya pekerjaan Tuhan dilakukan, pekerjaan di rumah tidak ditinggalkan. Anak-anak juga sama, mirip-mirip. Pak Pendeta, saya sekarang harus menderita bagi Kristus. Saya sekarang sudah nggak bisa lagi pelayanan, Pak. Tapi saya tetap akan maksa. Karena saya diusir oleh orang tua saya. Gara-gara saya pelayanan. Kok bisa begitu? Kenapa? Selidik demi selidik ya. Banyak kasus juga seperti itu. Ternyata dia diusir oleh orang tuanya karena selama dia di rumah dia malas. Dia diusir dari rumah, gak boleh ke gereja bukan karena orang tuanya anti gereja, anti pelayanan. Tapi karena setelah dia pelayanan, setelah di gereja dia gak lakukan tanggung jawab di rumah. Termasuk belajar, termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sudah seperti seharusnya dilakukan. Dan ini contoh-contoh. Banyak kasus seperti ini. Itu tidak bisa disebut menderita karena kebenaran. Ada orang misalnya dia berzina, kemudian dia ketangkap Satpol PP, dimasukkan penjara. Kemudian ada juga yang kadang-kadang kasus-kasus di media sosial di mana istri sahnya ngelabrak, terjadilah pertengkaran, keluarga itu hancur, kadang pasangannya masuk penjara, namanya rusak dan sebagainya. Dan itu nggak bisa disebut sebagai penderitaan karena melakukan kebenaran. Sebaliknya itu karena kejahatan. Ada juga yang masuk bui karena narkoba, karena judi. Terus kemudian keuangannya juga hancur, keluarganya hancur karena judi, karena narkoba. Itu gak bisa disebut sebagai satu penderitaan yang harus disyukuri. Itu penderitaan karena melakukan kejahatan harus bertobat. Jadi ada jenis-jenis penderitaan yang memang harus ditinggalkan dan ada penderitaan yang harus dijalani sebagai orang Kristen. Yang kedua berhubungan dengan sikap. Sikap yang dianjurkan adalah berbahagia, bersukacita, bergembira, jangan malu, justru memuliakan Allah dan berterima kasih kepada Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 16. Sikap yang salah apa ya? Kecewa, pahit, mundur. Sudah ngalami berbagai tantangan, penderitaan dalam pengiringan kepada Tuhan, akhirnya mundur. Pak, sekarang gak mau gereja lagi ya. Saya gak mau lagi gereja lagi deh. Kenapa? Iya,
ikut Tuhan itu ternyata banyak masalah. Di gereja benturan, pelayanan benturan, doa-doa saya nggak didengar. Jadi orang-orang yang mundur, orang-orang yang kecewa karena mengalami berbagai macam aniaya dan penderitaan dengan levelnya masing-masing, dia nggak mengerti bahwa memang sebagai pengikut Kristus dimanapun kita berada pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Respon yang Tuhan minta adalah bergembira, bersyukur, bersukacita. Tidak usah malu juga. Kalau kita hidup benar, misalnya kita tidak korupsi, kita ya hidup sederhana, kita jadi orang yang hidupnya pas-pasan, ya juga nggak usah malu. Malulah kalau misalnya kita melakukan kejahatan, kita kaya, uang kita banyak, tapi dari hasil kejahatan. Kita harusnya malu. Kalau kita hasil kerja keras, kejujuran, dan kita mungkin nggak punya mobil, kita nggak punya rumah, nggak apa-apa. Memang Tuhan percayakan berkatnya baru segitu. Kita syukuri saja. Termasuk ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus korban uang, perasaan, tenaga, waktu. Kemudian kita dianiaya. Ada misalnya jemaat yang sudah susah-susah, komsel, bikin puding, bikin makanan gitu ya. Orang-orang yang datang ini kan gak selalu berterima kasih. Kadang-kadang gak ngerti juga. Makan kemudian gak enak langsung nyeplos, orang Jawa bilang. Ini rasa apaan sih? Padahal dia gak bawa apa-apa. Dia datang tinggal makan. Dia ngomel-ngomel. Sementara yang bawa itu sudah persiapan dari siang mungkin, deh bikin ini, bikin itu. Dia pulang lebih awal supaya dia bisa membuat makanan untuk dipakai untuk komsel. Kemudian bukannya dipuji malah diomongin misalnya. Itu kan bagian dari menderita aniaya karena melayani pekerjaan Tuhan. Belum yang lain-lain. Saudara yang sudah terlibat pelayanan pekerjaan Tuhan pasti akan mengalami dan tahu apa yang saya ceritakan ini. Sudah berbuat baik, sudah menolong orang, sudah bantu orang. Tapi bukannya orang itu berterima kasih, bukannya dipuji, tapi kadang-kadang malah salah paham. Kita bukannya diucapkan terima kasih, malah dibenci. Itu bagian dari aniaya. Kalau kita melakukannya karena kebenaran, kita harus mengucap syukur, kita tidak perlu malu, kita bergembira, kita berbahagia. Dan yang ketiga, yang terakhir, berupa alasan. Alasan kenapa kita berbahagia, karena Alkitab mengatakan karena kita akan empunya kerajaan surga. Kita akan mendapatkan upah besar di surga. Dan roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Jadi orang-orang yang memang menderita karena kebenaran, karena melakukan kehendak Allah, dia seharusnya berbahagia. Bukan karena kita punya sifat aneh yang suka disiksa, suka menderita. Bukan. Karena kita tahu kita menderita itu untuk apa. Karena apa? Karena penderitaan yang kita tanggung karena kita melayani Dia. Bukan karena kita salah, bukan karena kita aneh-aneh. Tapi karena memang kita hidup benar, dan karena hidup benar itulah kita harus menderita. Dan kita berbahagia. Itu yang Alkitab katakan. Memang kita akan mengalami banyak penderitaan kata Rasul Paulus. Tapi penderitaan yang kita jalani di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Rasul Paulus mengatakan, dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Ya, kita mengalami kesusahan. Kita mungkin mengalami benturan sana, benturan sini, dan kita nggak tahu juga nanti pengiringan kita kepada Tuhan di depan itu ada konsekuensi apa. Tapi kita siap sedia dan kita mau pikul salib. Dan kita tahu bahwa kemuliaan yang akan kita terima nanti jauh lebih besar daripada penderitaan kecil yang kita alami di dunia ini. Itu sebabnya kita tidak perlu
menyesal dengan apa yang kita lakukan. Terutama kalau itu berhubungan dengan melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Saya sering katakan 2 hal yang harusnya tidak kita sesali dalam hidup ini. Yang pertama, pernikahan kita. Yang kedua, pengabdian kita kepada Kristus. Harusnya orang yang kita nikahi, orang yang kita cintai, pasangan kita adalah pasangan yang betul-betul membuat kita bangga. Membuat kita senang, puas. Kalau enggak pun kita tidak menyesal bahwa kita telah memilih dia. Kita yang akan membahagiakan, kita yang akan memuaskan pasangan kita. Yang kedua adalah pengabdian kita kepada Kristus. Seharusnya pengiringan kita dan pengabdian kita kepada Kristus membuat kita senang, bahagia, puas. Kalaupun kita mengalami banyak penderitaan dan masalah karena pengiringan kita kepada Kristus, kita tetap bersuka cita karena kita tahu pengharapan kita. Pengharapan akan kehidupan yang abadi di balik pengabdian kita kepada Kristus. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih indah dari pengiringan kita kepada Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami dan mengubah kehidupan kami. Kami bersuka cita, kami berbahagia. Kami memuliakan Allah karena berbagai aniaya penderitaan yang kami alami, entah kecil entah besar, karena kami tahu kami melakukan semua itu. Kami bersikap seperti itu karena kebenaran, karena janji firman Tuhan. Kami percaya upah kami besar di surga. Mampukan kami untuk melewati semua penderitaan, aniaya, persoalan di dunia ini dan tetap berpengharapan kepada Kristus. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai macam aniaya, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kesulitan karena pengiringan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Teman-teman kami yang karena imannya harus mengalami berbagai masalah keluarga, berbagai masalah pekerjaan, Tuhan kuatkan mereka. Dan kalau mereka mengalami masalah karena dosa mereka, biarlah mereka sadar dan bertobat. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di masa pandemi ini Bapa. Biarlah kami semakin menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-jemaat, rekan-rekan kami yang mengalami kesulitan, berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkan tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama yang diberkati, kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.